Reza Arab kalau dari nonton di TV orangnya sombong, nggak peduli sama orang ngomong kasar, tapi sebenarnya kalau ketemu baik juga ya. Lebih ketakut sih Pak. Mobil lo hilang. Dad. Kalau pernikahan bisa disetting nggak? Oh bisa. Hah? Bisa ya. Banyak artis-artis nikah settingan banyak. Gitu. Banyak. Siapa? Waduh, ini kita kedatangan tamu nih yang tidak terduga. Satunya Deddy Corbuzier, satunya Reza Arab. Iya, anaknya. Reza? Halo. Izin buka ya bos? Waduh, boleh. Ya, Oh, boleh buka ya? Oh, boleh. YouTube nggak punya KPI bos. Ini orang bener-bener. Aku tadi abis nontonin YouTube-nya Reza Arab sama Wendy di podcastnya Deddy Corbuzier. Betul. Oke, gimana? Keren Mas. ya? Hah? Aku baru pertama kali nonton podcast di mana tamunya boleh izin pipis, balik lagi gitu. Iya. Cuma di dia sih emang. Cuma di dia ya? Cuma dia. Yang ngasih juga cuma dia. Tamu lain ada nggak yang begitu? Nggak ada yang sekurang ajar cewek lu sih. Oh iya. Tapi memang bro, kalau memang dari konten gua sama Arab, masalah Wendy itu memang sesuai dengan yang tercantum di kaos kakinya. Apa tuh? Itu CPDK. Apa tuh CPDK? Capek pacaran dipaksa kawin. Itu singkatan beneran? Itu asal ya? Enggak. Baru tahu ya? Enggak. Siapa yang maksa? Enggak. Emang dipaksa kawin beneran? Enggak. Ya bener. Ya orang cari masalah aja. Tapi dia kalau podcast sama dia terlalu kepo ya. Masa sampai nanya apa udah belum setelah kawin? Ini ditanyain sama dia. Makanya kan kalau kenal orang nggak boleh terlalu deket. Gitu ya? Nah, kurang ajar. Gitu. Bukan bro, bukan masalah udah belum setelah kawin. Karena gua tahu sebelum kawin juga udah gitu. Oh gitu. Iya. Iya sih. Iya, jadi kan pertanyaannya wajar. Saya diem deh. Ini udah ada dia, udah deh lu wawancara dia aja mas. Tapi selamat ya Reza ya. Thank you. Selamat nih. Kita doain dari jauh dan kita cuman lihat di Instagram kebahagiaannya Reza Arab dan Wendy Walters. Ya untungnya nggak hujan, makanya bahagia. Enggak. Memang cuma di Instagram. Gitu. Jahat banget. Enggak. Tapi gue mau tanya. Dia kenapa nggak datang? Oh ya. Ya, itu mancingnya. Waduh. Coba Reza, kenapa dia nggak datang? Itu. Dia bilang dia katanya mau datang. Nggak boleh terlalu deket. Kurang ajar kan nggak datang jadinya. Dia katanya pengen banget datang gitu, tapi nggak datang. Cuman alasannya nggak dikasih tahu kenapa gitu. Kenapa deh? Sama aku juga nggak dikasih tahu. Kena prank. Kan saya kan ketemu Pak Ridwan Kamil. Oh iya, lupa gua. Iya. Bukan karena di Instagram. Cuma di Instagram. Cuma di Instagram ya. Di hari itu banyak sekali pernikahan yang harinya sama. Makanya kita harus tanggal bagus. Walaupun ada yang nggak jadi. Ada yang nggak jadi. Kebetulan saya jadi. Saya kepikir dua-duanya nggak jadi. Gitu. Ya jangan. Udah mundur 3 kali. Makanya mau mundur lagi. Sudah tidak datang dua-duanya saja gitu. Tapi yang nggak jadi lagi akhirnya. Bapak bukannya deket Pak? Kenapa saya tanya? Ini kayaknya yang nonton pada nggak tahu deh. Maksudnya apa sih ngomongnya tuh? Siapa yang nggak jadi kawin? Vicky Prasetyo. Toilet di mana? Oh gitu. Enggak. Gue tuh waktu itu memang rencananya mau datang ke tempatnya dia, tapi mikir-mikir, aduh Bali jauh juga, ya kan, diongkosin enggak, hotel nggak dibayarin. Oh gitu ya. Gimana dong? Itu namanya teman. Suruh bawa kado. Gue nggak minta kado. Oh ya lu belum ngasih by the way? Belum lah. Ya, udah nggak dateng tuh, belum ngasih. Iya, bingung ngasih apa. Angpau juga nggak ngasih. Tuh, Mbak Paula kasih. Iya, nanti gue beliin angpau. Iya. Hah? Kertasnya doang. Dari Under Armour tuh banyak tuh dia, juragan. Gak usah gitu dong. Iya, tapi memang di podcastnya Deddy katanya ada juga yang dipotong ya, nggak full ya, ditayangin ya. Hah? Mampus. Ada yang dipotong. Ada. Kenapa dipotong? Nggak baik aja. Oh, enggak, tapi emang kalau konten di dia, aku pernah juga konten ini ya, ngomong panjang lebar, bagus-bagus.
Aku ngomongin kenapa punya anjing itu sayang sama manusia, dipotong sama dia. Tahu gak yang ditayangin apa? Yang cuma FPI doang. Jangan. Waduh. Masalah yang bagus-bagus yang gitu-gitu nggak ditayangin. Jadi begitu jalan pluk loh, langsung itu doang gitu. Karena bagian anjing-anjing itu bagiannya Pak Yahya Walohmi. Jadi saya ngobrolnya sama Habib Jafar, bukan Bro Dias. Tapi di sekarang udah nggak punya timestamp lagi ya? Ada kalau misalnya orang-orang berbahaya seperti Anda. Jadi kalau Anda ada timestampnya, Anda ngerti lah kenapa. Ini juga buat timestamp deh kayaknya. Enggak. Ya? Oh iya enggak, karena soalnya nggak kasus kan, bukan kasus gua. belum kasus ya. Amit dead. Oh my god. Enggak kasus. Iya enggak. Tapi jadi kasus. Ini loh si Reza nih, aku bingung, dia nggak ngomong aja bisa yang nonton 4 juta, apalagi dia ngomong ya. Itu kan yang YouTube reaction itu diam aja ya. 4 juta yang nonton. Kita udah ngoceh-ngoceh lama-lama, wah, view-nya masih segitu-segitu aja. Iya. Apa diam aja sekarang? Cobain ntar kita lihat. Enggak, tapi dia kayaknya waktu pas bikin itu kita baru ketemu ya waktu itu ya? Iya, baru ketemu. Iya kan, jadi aku part of the history juga dari Reza. Aku habis makan sama dia, Bos. Waktu kapan? Aku udah bilang kemarin. Dia bikin konten YouTube reaction setelah baru ketemu sama gua. Apa hubungannya dengan Anda, Pak? Orang mau ngambil kredit ya udah. Iya. Orang mau ngambil kredit buat hidupnya ya udahlah. Iya, benar. Kenapa lu bermasalahin sih? Benar. Kenapa gue nyari masalah ya? Orang kan butuh validasi. Tahu nih. Iya, betul. Oke, lanjut. Ini nggak nyambung. Terima aja. Iya, betul. Enggak, soal mungkin habis ketemu gua malas ngomong, dia diem aja. Mungkin habis itu terinspirasi, ya udahlah gue diem aja deh YouTube reaction. Oh lu gitu? Enggak. Perasaan lo sama dia. Enggak. Dia malesin buat lu. Enggak. Tadi katanya. Nih gue masih mau pulang. Masih mau pulang. Ntar di depan tombolnya nggak dipencetin gue nggak bisa keluar. Tutup pintunya. Tapi dia emang kalau nggak diam ngomongnya kasar-kasar semua ya. Aku liatin nonton di YouTube-nya. Di sini jangan ya, ini PG-13 loh. Oh enggak, aku mah santai. Aku bisa ada tombol on off-nya aku. Gitu. Iya. Di tempat dia ngomongnya kasar-kasar dia. Tergantung dianya. Tapi enggak ya? Enggak juga. Enggak pernah kasar ya? Enggak pernah. Enggak ya? Enggak. Sih. Enggak. Itu baik-baik ya ngomong. Baik. Baik-baik. Cuma banyak yang di konten gue itu, Bro. Banyak orang bilang begini. Wah, kalau ada Arab gue skip, nggak mau nonton. Banyak yang begitu. Banyak banget yang benci gue, kenapa ya? Tapi diundang terus nih si Reza Arab di kontennya Didi. Sahabat, Bos. Berkali-kali loh, kayak si Dokter Tirta loh. Iya, sahabat, Bro. Ntar kalau kekurangan haters boleh undang gua lagi, Bro. Wah. Biar balance gitu hatersnya. Masa fans terus kan. Haters Anda kayaknya sudah mulai berkurang. Ya udah adem ayem sekarang sih. Semenjak dananya berkurang. Aduh, Reza Arab. Yes, sir. Gue gak boleh banyakan ngomong. Aduh. Yes, sir. Tapi ini, waktu itu aku pernah nanya dia. Sebenarnya bukan orang Arab, orang Betawi. Namanya Arab. Tapi Arabnya pakai P juga, bukan pakai B kan? Apa sih? Gak tahu. Hah? Lah siapa yang ngasih nama? Gak tahu. Muncul aja gitu. Yang ngasih nama? Gak tahu. Masa nggak tahu? Beneran nggak tahu ya, dari dulu dari di warnet aja udah. Nggak tahu siapa yang mulai. Oh gitu. Iya. Kalau YB itu apa YB itu? Itu mah ya nama panggung aja. Nama panggung buat kalau bisa bikin lagu gitu-gitu aja sih. Tapi yang pertama kali manggil Arab siapa? Dulu di sekolah dari TK. Kan gue sekolah di sekolah Kristen gitu kan. Oh sekolah Kristen ya? Iya, gue pribumi sendiri. Lah kan dipanggilnya Arab. Ibu bukan Kristen kan? Ibu Islam. Enggak, ibu Islam. Ibu Islam, bapak bokap Kristen. Bapak bokap. Buddha. Buddha. Hah? Buddha. Istri Buddha. Istri, Bapak juga. Bapak gue. Oh, lu? Hah? Itu. Udah Buddha nih sekarang. Udah Buddha, lagi Buddha. Iya, udah Buddha ya. Kalungnya itu Antingnya. Kan aksesoris. Aksesoris. Kalau Dedi apa agamanya? Saya. Saya kan dapat hidayah jalur nutrisi, Bos. Oh, jalur. Iya, saya mualaf. Tapi ini aku baca di Instagram dia kan. Di Instagram
Terus dia komen di tretan muslim, baru punya anak tretan kan. Oh, iya. Masa bayi baru lahir, dia nanya agamanya apa gitu. Iya. Itu mewakilkan netizen Indonesia yang peduli pada orang-orang lain. Iya sih, benar-benar. Gue tuh paling benci ya kalau misalnya ada orang nanya tuh kayak begitu tuh. Lagi pacaran tuh apa, agamanya apa gitu kan. Tuh bete banget. Anak gue ditanyain agamanya apa, kapan mualafnya. Gue tuh benci banget. Nggak penting juga, biarkan aja berjalan sesuai dengan keadaan. Makanya ketika Tretan punya anak, gue sikat lah, agamanya apa bos. Si Coki jawab, Anda datang-datang sudah membuat kekacauan katanya. Kalau saya mualaf Pak. Mualaf yang baik ya. Mualaf yang baik butuh dizakati. Aduh. Kau ngetawain agama gue lu? Gue ikut ketawa aja biar suasananya enak. Enggak, agamanya bagus. Dia nggak punya agama katanya. Hah? Nggak punya agama katanya. Enggak. Punya. Apanya? Agama. Buddha. Di videonya siapa katanya ateis. Kapan? Siapa yang bilang itu? Cari masalah pun. Udah tenang ini hidup. Jangan tambah-tambahin lagi udah. Ini tenang banget nih hidup gue nih. Tapi hari ini kita dapat kabar baik loh. Apa? Lati menang Piala Maya. Iya, video klipnya Piala Maya. Waduh. Luar biasa. Thank you. Hari ini baru tadi berapa menit yang lalu. Iya. Dapat kabar dari Maya Twitter, lah. dari Maya. Iya, dari Twitter. Oh. Itu piala apa sih? Si Dedi aja nggak tahu tadi itu. Perfilman gitulah pokoknya. Dia video klip yang menang. Perfilman video klip yang menang. That just don't Bukan. ask anything. Ya udah gue diem nih. Ya. Suruh ngomong nggak mau. Udah menang. Dia ngajak-ngajak gue ke sini. Iya. Gue lagi enak-enak makan nasi sama ayam di depan. Ngajak masuk. Sama teh tawar. Sama teh tawar. Iya. Dia menang Piala Maya pokoknya. Gitu. Selamat ya, selamat. Foto Latinya kan ada di New York. Iya, kok bisa nyampe situ sih? Hah? Bisa sampai di New York gitu fotonya? Ya meledak lagunya, mau gimana? Lagu banget. Tapi yang paling menyedihkan adalah kalau tampangnya di sana orangnya nggak pernah ke sana. Masa belum pernah ke sana? Belum. Aduh. Corona. Pandemi lah ya. Pandemi. Corona. Tapi karena pandemi ini katanya berapa konser batal, Iya, semua banyak. konser. Memang udah ada niat untuk konser di Amerika gitu. Bukan niat, udah jadwal. Udah jadwal. Batal. Ntar di sunatan aja lah ntar. Tapi bisnis yang lain gimana? Pandemi ini. Ya e-sport jalan-jalan aja biasa-biasa aja sih. Tim apa? Morph. Morph. Oh, itu juga dapat juara kan? Tahun lalu. Terus kan nih mau berangkat ke Turki kan yang PUBG Mobile-nya. Oh, tim ini? Iya, berangkat ke Turki. Ikutan? Reza nggak? Iya, tembus ke Turki. Kapan berangkatnya? Oh, tapi Reza nggak ikutan kan? Enggak. Timnya doang. Jadwalnya kapan ya? Hah? Iya, bos macam apa gue ya? Gue nggak tahu jadwal. Nggak apa-apa. Nggak tahu. Tahun lalu menang. Nah. Tahun ini menurun gitu. Hah? Enggak. Iya, lumayan. Lagi mimisan lah timnya. Jujur aja. Duh, ada yang mau invest? Halo. Enak ya ada Dedi, jadi ada Jose juga sekalian. Cuman dia kalau kesini dia sebel. Kenapa? Katanya ini alatnya si Dias jelek amat, mic-nya biasa aja, ini biasa aja gitu. Dia kagak tahu kalau produksi kita defisit terus soalnya. Kalau dia kan beda, yang sponsornya banyak gitu. Iya. Sekali podcast nutupin lah ya kamera kalau dia pokoknya yang penting dapat duit banyak. Jadi mantan-mantan pun diundang nggak apa-apa. Iya, emang iya bener. Bener bro. Terus aja bro. Terus. Iya. Anda kan tahu pengorbanannya apa. Iya. Oh iya. Itu bini nggak marah? Enggak kan. Pacar. Ada yang satu tuh di sana tuh di pojok. Kan segala sesuatu tuh bisa didamaikan lah. Oh, ya. Gimana cara didamaikan? Ya kan kalau dua bisa akur nggak apa-apa. Kalau dua bisa akur nggak apa-apa. Udah mualaf, udah ngerti dia. Udah ngerti cara. Anda nggak bawa agama saya sih? Ya nggak bener dong.
Bener kan kalau dua bisa akur. Itu kan di dalam agama berarti nggak boleh berseteru antara satu sama lain. Terus rap ngelesin terus rap. Gue ngeles sendiri anjing dari tadi. Gimana nih? Ada di situ orangnya. Iya, oh iya. Hai. Apa kabar? Nggak tau gue liat situ aja pokoknya. Tuh, dia menggenggam tangan tuh lihat. Nggak tau gue liat situ aja pokoknya. Oh, cincin dilempar tuh. Gue jual. Tapi hebat emang si Dedi ini. Oh, Bisa mengatur kondisi. Bapak mau belajar ya, Pak? Bapak mau belajar ya? Enggak, itu ajarin, kasihan yang baru kawin. Oh iya betul. Anda udah profesional. Aduh. Terus ah. Det, tanyain Det. Tanya apa? Tanya podcast siapa ini? Iya emang kurang ajar ya. Lama-lama nyebelin ya. Iya. Benar. Podcast Orang lagi enak-enak makan tadi. iya. Dipanggil masuk ke dalam. Suruh nemenin. Sap. Kenapa mulutnya ketutup terus? Jutek, tampangnya jutek gitu. Tahu. Itu masker. Tapi ini ya, aku tuh bener-bener terpukau lah sama Lati. Walaupun aku juga tahu nih si Reza kayak pernah ngomong, udah bosen juga dipuji-puji masalah Lati. Kok bisa sampai gitu sih, unik banget nih orang ini. Orang kalau dipuji kan biasa seneng ya. Tapi dia pernah bilang kan kalau dipuji, udah bosen lah dipuji terus masalah Lati. Tadi aja menang, gue ngomong menang mulu. Buset, canggih amat ya. Di grup gue ngomong menang mulu. Bro, temen lu unik bro. Nah, itu pura-pura aja. Pura-pura ya. Emang beneran menang mulu. Pura-pura itu. Aku posting loh, coba lihat yang kedua deh. Yang kedua tuh. Aku posting loh. Posting waktu itu ikut bangga juga loh tentang Lati loh. Tuh, lihat tuh. Kapan nih? Ini aku posting nih. Oh iya. Tuh, kok 3 bulan yang lalu. Bukan ini yang Iya 3 bulan lalu. Enggak deh. Enggak, ini yang screen capture udah lama ini. Itu udah lama. Tuh, lihat tuh. Bawahnya dong, these guys deserve the highest accolade. Tuh, lihat tuh. Dan ini semua dilakukan hanya dalam waktu 3 bulan tanpa APBN. Dan itu. Di semua orang sibuk mengurus pandemi COVID. Artinya Mas Bos pemerintah harus lebih memperhatikan konten-konten kreator. Nah, itu dia. Gimana caranya? Cocok. Hah? Biar bisa kayak gitu. Kita demo ke istana. Enggak dong. Demo. Enggak dong. Pakai nanya. Mending gue bikin lagu. Oh, iya, betul. Tapi kalau berkarya terus kan pasti diperhatikan lah ya. Pastilah, ya kan? Ya, kalau enggak ya dikit-dikit lah. Kalau keingetan diperhatiin. Berarti enggak sama sekali. Enggak ada suara gue di istana tuh. Aduh. Diundang? Gue brutal. Dan siapa yang mau undang gue ke istana? Enggak ada yang mau undang gue ke sana. Yang penting udah kita undang di Mas Bos Podcast. Betul. Penting banget. Wow. Amazing. Tapi inilah sekarang berapa view-nya udah 100 juta ya? 100 lebih, ini kan lebih. Ini masih 73 juta. Sekarang udah 100-an juta. Kenapa sih males ya dengerin pujian-pujian terus? Enggak, ya seneng, cuma kayak keseringan aja. Dan kan udah tahu pasti kayak gini. Jadi kayak ya udah gitu. Apa yang paling berkesan pujiannya? Ada gak? Enggak ada. Pujian paling berkesan? Hah? Enggak ada sih pujian. Oh, mungkin gini, penghargaan paling berkesan mungkin ya. Atau pujian juga bisa dong. Ada pujian? Enggak sih. Ada dong dari gue atau gue. Waduh, tuh lihat tuh. Wah, barangnya. Di belakang. Biasanya barang-barang jatuh gini ada paranormal. Biasanya ya gitu. Ngasih energi gitu deh. Kan gue muji lu juga. Oh iya. Ya, tapi nggak berkesan. Tapi siapa? Aduh. Siapa yang bikin musik? Siapa? Yang bikin musik? Eka ngomong berkesan gitu kan. Iya deh. Berkesan banget Dedi. Biar cepet Lu nya aja nggak tahu diri. Tapi kenapa sih sama si orang yang baru di podcastnya Dedi tuh, si Windah Basudara itu? Dia kita berantem ya sama Windah? Dia berantem sama Windah, sama Coki. Kenapa sih? Itu gara-gara nonton Coki? Sama Coki berantem juga? Bawa di mari. Coki Tretan berantem sama dia? Iya, coba nih. Hah? Kok bisa berantem? Beneran deh. Beneran. Wah, itu mah selfie. Enggak. Ya, lu ribut sama Coki enggak? Ayo ngaku.
MLI-nya. Bukan cokinya. Bukan. Oh, ya udah. Clear. Kenapa? Ribut sama ini? Apa? Kagak, nggak ribut. Kenapa? Iya, gua nggak seneng aja, guanya. Ya ribut lah itu. Ya enggak lah, kalau ribut kalau gua nggak seneng terus gua lanjutin. Itu kenapa? Hah? Kenapa nggak seneng ya? Ada lah waktu itu. Gara-gara? Ada lah waktu itu. Ada lah. Kenapa, Det? Bocoran, Det? Kagak mau naruh handphone. Taruh sini ya, taruh sini. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa lah. Nggak ada yang ngambil, Bos. Siap. Kenapa lu berantem sama? Ih, lu ditanya lagi makin jadi. Ada lu di waktu itu. Sama Coki berantem sama siapa namanya? Winda. Winda gua nggak berani. Sama Winda Basudara kenapa sih, Det? Kan lu udah ini ngulik-ngulik tuh. Gue juga nggak tahu kalau katanya Winda sih dianya rese gitu. Gitu. Fitnah mulu. Enggak spamming. Siapa yang spamming siapa sih? Fansnya dia. Fansnya spam Reza lagi live streaming. Ya, main game. Iya, lagi main game. Yang spamming itu kan anak-anak kecil kan? Bocah-bocah enggak tahu. Enggak, spammingnya ngomong apa dia emangnya? Ya apa aja pokoknya semua di spam gitu sampai parah banget gitu. Sampai lumayan parah, sampai nyebelin aja. Gitu. Jadi memang fans-fansnya mereka tuh kadang-kadang suka nyepem orang gitu. Kayak Just No Limit itu kan ada kata apa never surrender apa segala itu kan nyepemin orang gitu. Jadi itu bikin orang emosi kadang-kadang. Ya, benar. Yeah. Terus iya gitu, terus gue bilang gitu, nih yang bikin orang-orang benci sama idolanya kan kadang-kadang karena fansnya gitu. Gue bisa-bisa benci sama orangnya, gue ngomong kayak gitu. Bisa-bisa benci sama disangkutin ke Windahnya gitu. Padahal mah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Gue kenal juga enggak waktu itu. Tapi habis itu kenal. Dia gamer juga ya? Gamer. Gamer. Kenapa lu nggak mau kenal? Gue nggak harus kenal sama siapapun di internet. Ngapain? Kirain nggak mau kenal. Gue kan nggak ada podcast yang ngundang orang siapapun. Kayak lu. Tiap hari ngundang orang tuh. Enggak, gue mau nanya, lu kenal semuanya gak tuh? Kenal lah, gue mah baik hati orangnya. Iya sih. Lalu aja gue undang. Oh iya benar. Emang gue jahat? Baik, makanya gue undang. Kalau gue baik nggak? Baik. Kalau gue jahat kan video pertama gue tayangin. Oh iya. Video pertama kenapa sih? Enggak. Ada yang nggak ditayangin. Gue semalam udah diingetin lagi, sumpah. Katanya yang di podcastnya Didi ada video yang nggak tayang. Iya ada. Ada kan? Ada. Kenapa nggak tayang? Nggak bagus lah. Waktu itu belum settle kita berdua. Lagi hektik yang ngurus wedding waktu itu. Jadi kayak cekcok. Cekcoknya kelihatan. Cekcoknya di kamera. Iya. Tapi biasanya kalau kita cekcok itu sebenarnya kita real aja sih gue sama Wendy. Cuma yang kemarin tuh nggak enak aja lah. Gitu. Nanti gue pay per view Pak tayang. Jadi kalau ngomongin pay per view katanya di channelnya Reza Harap yang baru ini mesti membership ya. Gimana sih kan dulu? Kagak. Tunggu. Dulu punya channel. Udah nyampe 2 juta. Terus habis itu dihapus. Ya hapus, habis itu dibalikin lagi dikasih ke rumah Yayasan Anyo, ya. Donasi dong. Iya. Terus bikin lagi baru. Iya. Bikin lagi, terus yang membership itu apa? Untuk nonton itu harus membership enggak? Kagak, ya kalau orang mau membership member aja gitu. Kalau nonton mah nonton ya, semua orang bisa membership nonton. Untuk apa sih? Oh, ada yang nyampe 1.500.000 bayar. 1,5 juta iya itu gitu. Bayar apaan? Dapat perks apa ya? Dapat benefitnya gitu loh. Jadi nonton di YouTube tapi iya, tetap harus bayar membership gitu. Kayak nonton Netflix gitu. Iya, kurang lebih begitu. Tapi dapat perksnya kayak benefitnya kayak bisa stiker, badge gitu-gitulah. Gitu-gitu. Tapi nggak harus, semua orang bisa nggak member nonton juga bisa. Oh, karena kalau member dapat yang iya, kalau mau lagi. Oh. Bisa ngobrol gitu. Podcast nggak dibikin gitu membership? Enggak lah, saya masih belum butuh uang sebanyak itu. Wah. Yang serang gue. Kan orang kan tuh lihat tuh Dedi gitu. Dasar lu butuh uang digituin nih ntar gue nih. Karena lu nggak butuh uang? Enggak sih. Bener. Butuh. Dia tuh tahu masalahnya. Segalanya tahu. Jadi kayak nggak bisa ngeles. Masa kita semua butuh uang dong. Iya. Bener nggak? Iya kan. Mas Bos juga luar biasa, sponsornya masih bening. Itu Mas mah nggak benar-benar definisi nggak butuh uang. Oh, dia nggak butuh uang, bener. Makanya nggak peduli dengan sponsor. Bener.
Ya, ini soal nggak ada sponsor yang mau sponsorin kita, Bos. Bener. Yang nonton cuma 20 orang. Ini kalau saya lihat ini tempat parkir tadi. Tempat parkir. Oh iya, Bener nggak? Garasi mobil. disulap ya. Garasi sana. Oh, garasi ini situ. bukan. Ini studio musik. Ini studio musik. Ini lihat dong tuh. Oh iya banyak. Gitar bekasnya banyak kan. Oh iya banyak gitar bekas. Studio musik itu. Jadi studio podcast. Tapi itu tadi si Reza udah nyumbangin akun untuk Yayasan Kanker. Kapan lu mau nyumbangin channel lu Det ke gua gitu? Ya, kalau disumbangin balik lagi nyulap. Gila. Udah gini aja. Nggak bakal naik disulap. Kalau Gue bantuin nggak apa-apa, gue bantuin. Lu bantuin jatuhin gue anjing. Ya tadi lu juga jatuhin. Lu kalau nggak podcast nyulap lagi. nyulap Gimana? lagi. Lu kalau nggak podcast gimana? Nyulap Gue tuh masih main loh. di mana? Di rumah gua terakhir main sulap. Kan Di situ. masih Intinya main masih dong. main. Kan itu masih main. Cuman nggak dibayar. Gitu. Tapi lu ada niat kayak nggak ini random question. Ada niat kayak comeback gitu nggak sih, kayak lu bikin show, lu comeback sulap cuma buat satu show gitu. Kepikiran dulu, sempat kepikiran sebelum pandemi, sempat kepikiran. Right, itu bakal gede Iya. banget loh. Cuman setelah pandemi, waduh, ini main nonton mesti online, campur-campur. Oh iya. Dulu sempat kepikiran. Tapi basicnya gue stop begitu. Jadi gini, begitu gue menang award 2 kali di dunia, gue stop. Nah makanya Menang award dunia, Iya. tingkat dunia 2 kali. 2 kali World Best Mentalist, 2 kali Best menang. Mental. Yang Merlin Award itu. Betul. Ya? Oh. Begitu menang 2 kali gue stop. Makanya gue mengharapkan supaya We're Genius nih stop lah. Karena kan udah menang banyak award ya. Maksudnya Mohon maaf. Hah? Gimana? Stop. lo kan contohnya gue waktu saat menang gue stop lah gitu. Itu kan lu sendiri sulapnya, kalau nggak bertiga kan. Nah, gue kan bertiga nih. Gimana stopnya? Ya satu-satu Stopnya barengan. bubar. Iya. Boleh dipikirin. Enggak. Belum ya? Belum. Masih motor US gue, belum. Orang pandemi. Pelan-pelan. Tapi hebat ya, Reza bisa nyumbangin channel gitu udah 2 juta loh. Ya berkat Om Ded juga waktu itu. Tapi katanya ngajarin Dedi YouTubean Reza ya? Bener? Bener. Hah? Bener. Kagak, bareng-bareng waktu itu. Dia juga nanya-nanya ke banyak orang. Apa tipsnya dari dia yang paling bagus bro? Tapi dulu beda sama sekarang ya Rob ya. Beda-beda. Jadi Kan lu yang mengubahnya jadi kayak sekarang. ke gue dis. Iya, kalau nggak ada lu nggak ada tuh 5, 4, 3, 2, 1. Mana ada? 5, 4, 3, 2, Semua orang masih nge-vlog. But thank you. Dulu semua orang nge-vlog, nggak jelas. Ya, sekarang lumayan jelas lah ya. Lumayan ada lah, ada isinya lah seenggaknya. Iya, ada iya. isinya. Dulu gue belajar sama dia tuh. Dulu kan bikin YouTube tuh karena gue orang TV, gue berpikirnya seperti TV. Jadi pengambilan harus bagus, pengambilan harus apa ya. Terus akhirnya ketika ketemu dia ngobrol-ngobrol panjang lebar, ternyata bikinnya jauh lebih sederhana. Ya, mainnya di cutting-cuttingan gitu. Ya udah terus gue belajar cutting-cuttingan sama Arab. Jadi yang podcast itu juga belajar dari dia? Oh enggak podcast enggak. Yang YouTube sebelum video? podcast. Sebelum podcast gitu. Bikin video jadi cuma 1 kamera. Kita ambil jadi kita main apa deh, resize aja ya. Iya. Main resize, kasih Udah musik. itu mau main editing doang. resize gimana? Zoom in, zoom out gitu? Ya, Bener, gitu-gitu. zoom in, zoom out. Ternyata itu penontonnya pada saat itu bagus banget gitu. Oh yang sulap-sulap juga gitu ya? Sulap? Enggak, sulap saya nggak belajar sama dia Pak, enggak Pak. Bukan kameranya. Kan waktu itu gua kan lihat yang video Apa itu yang mau gue sulap? bukan Det yang lu ditabrak mobil terus lu bisa ngilang itu kan cuma kamera begitu doang kan? Iya. Kayak begitu Sederhana maksudnya. aja gitu, betul. Oh, tapi itu beneran. Wih, Anda menyepelekan saya. Lagi udah lihat belum videonya? Udah. Yang dia begini tuh, tiba-tiba mobil lewat, ngilang mobilnya. Itu kamera trik. Bukan Pak, Asli. itu korupsi Pak. Nggak, mobilnya kemana? Kok bisa gitu langsung ngilang gitu? Lu kok jadi mau belajar sulap sih? Kan gua pesulap, gua nggak mungkin ngasih tau rahasianya gimana dong bos. Anda nanya tiba-tiba. Masa dikasih tahu? Terus Anda nanyanya, lu kira ini nggak ada yang nonton?
Biasanya sih nggak ada yang nonton ya, nggak tahu kalau ada lu sama dia deh. Sekarang ada yang nonton. Saya baru saja mau ngomong sesuatu nggak jadi. Gak apa-apa, bisa diedit. Ini bagus. Iya. Kan nggak mungkin saya ajarin Pak di sini Pak. Nanti aja di luar Pak. Di luar. Mobil siapin lah berapa biji buat latihan hilang gitu kan. Tapi bukan diedit-edit pakai kamera itu. Bukan. Jadi sebenarnya kalau magician itu mengharamkan kamera editing. Karena kalau kamera editing jadi seninya seni editor bukan seni sulap gitu. Oh, interesting. Tapi beneran berarti. Apanya? Itunya mobilnya hilangnya beneran. Masih insist itu nanya, jelasin aja udah. Hah? Jelasin. Ya mobilnya emang nggak hilang Pak. Mobilnya nggak hilang. Enggak. Wah, tetap ada. Anda ngeliatnya hilang. Oh, gitu. Namanya juga sulap. Kalau misalnya mobilnya hilang, rampok Pak. Iya. Kesel gua lama-lama. Kalau mobilnya hilang debt kolektor. Iya. Dia kayaknya maksa banget mobil gua hilang gitu loh. Gitu. Mobil lo hilang? Hilang debt. kenapa emangnya? Buat apaan? Ini ada inside joke yang gua nggak tahu nih. Wah, nggak seru nih ngomongnya. Apaan sih? Mobilnya kenapa sih? Gua keceplosan banget. Lu harus beliin lagi, gue gak mau tahu. Gue gak mau tahu, lu harus beliin kado gue gak mau tahu. Mobilnya hilang. Mobilnya dia. Kira-kira apa? Ada lah. Mobilnya Reza Arab baru kehilangan mobil tuh. Iya. Baru apa udah lama? Baru banget. Bulan lalu? Baru berapa hari? Oh gitu. Waduh, pengen tahu nih kepo jadinya. Kalau ini nggak bisa dikasih tahu. Ya gini. Ada pertanyaan berikutnya nggak? Tapi buat Anda nanti kita kasih tahu. Nggak apa-apa, makanya nggak ada yang nonton gua. Jangan. Mobil apa yang hilang? Hah? Berikutnya aja. Aduh. Reza Arab. Aduh. Yes. Aku tuh selalu bingung ya. Orang-orang ini kalau yang udah ngetop Reza Arab, kalau dari nonton di TV orangnya sombong, nggak peduli sama orang, ngomong kasar, tapi sebenarnya kalau ketemu baik juga ya. Lebih ketakut sih Pak. Enggak, tapi bener. Tapi ada berita-berita bagus loh tentang dia loh. Dia kan mulia. Dikit. Dia nyumbangin itu channelnya. Terus dia waktu itu ada fans yang mau beli album BTS ya. Dibeliin beneran ya? Fansnya Reza? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu fans apa enggak. Reply-nya di Twitter, udah gue beliin. Gitu iseng. Lagi iseng, gabut aja. Fansnya BTS mau beli album BTS. Iya. Kenapa dibantu? Nggak dibantu lah, iseng doang. Dibeliin kan? Iya. Isengnya saya memang begitu, makanya istri saya marah. Iseng saya buangin duit. Hari ini mau iseng lagi gak di sini? Enggak. Enggak. BTS apa sih? Boy band Korea. Boy band. Kirain beli Tokopedia saja. Untung gua Tokped. Enggak apa-apa. Waduh. Tokped. Iklan gratis di sini dong. Yang dibayar yang di situ. Tapi ini loh, aku perhatiin banget sisi-sisi sosialnya Reza juga bikin donasi. Itu donasi waktu itu untuk apa ya? Kabut asap ya? Yang di Kalimantan. Main game? Iya. 24 jam. Itu gimana sih kok bisa main game terus dapat donasi? Tuh, lihat. Curhat sedih. Kapan gue curhat sedih? Mana pernah saya curhat sedih? Ini berita suka-suka dah. Berarti kabut asap tuh lo yang buat? Bukan, Dad. Masa gue buat, gue nyumbang? Donasi kabut asap. Coba bahasa Indonesia yang baik, yang benar aja. Iya. Donasi kabut asap. Harusnya ada untuknya ya. Dia yang mendonasikan kabut asap. Iya. Nggak ada donasi untuk kabut. Nggak. Ini donasi kabut asap. Berarti dia yang. Siapa tuh yang nulis? Lu membuat kabut asap. Dinar. Kayak mana orang-orang ini? Sedih karena dia donasi kabut asap. Dia mendonasikan kabut asap. Iya bener.
Tapi ada lagi nih, ini abis ini ada donasinya dia lagi nih, coba deh. Lihat, Apa lagi? Gue juga lupa. Coba, Bang, abis ini. Bang. Nah tuh, Bang. Tuh, Reza Arab hingga kasur MPL siapa sih? Nama orang? Oh enggak. Ini apa nih? Ini aku nggak ikutan donasi waktu itu. Ini galang dana untuk korban banjir Kalsel. I did nothing. Oke itu pokoknya yang udah ditulis kayak begini bukannya diiyain aja kan dapat kredit. Nggak mau. Nggak mau. Pokoknya waktu itu ini Bang Pen waktu itu namanya yang bikin donasi namanya Bang Pen waktu itu, bukan gua. Bukan. Reza Arab hingga kasur. Ini pasti kasur MPL nih. Bukan. Berarti nggak nyambung beritanya. Enggak, itu bukan gua. Turut empati atas musibah banjir menimpa wilayah Kalimantan Selatan. Bukan lu ya? Bukan. Berarti lu nggak turut empati? Yang nyumbangnya enggak empati mah empati. Cuma guanya aja kagak lakuin. Gua nanya doang. Emosian. Ada Arab get e-sports. Tapi mungkin nggak masuk berita kali ya. Ada waktu itu pas baru-baru pandemi. Itu loh waktu itu Kompas ada video gitu yang orang-orang benar-benar nggak bisa bayar kosan atau kontrakan gitu kan. Dan mereka akhirnya tidur di pinggir jalan gitu, banyak rame gitu. Terus aku retweet. Terus waktu itu rencananya mau pakai duit pribadi, mau sewa gor gitu buat mereka gitu. Soalnya nggak bisa tinggal. Pas mau sewain gitu, hitung-hitung, jir nggak cukup duitnya. Nyata gede juga gitu kan. Akhirnya out of nowhere ditelepon Pak Gubernur waktu itu. Gubernur Anies. Iya. Udah habis itu dia bilang thank you inisiatifnya gini-gini. Akhirnya dia yang sediain. Gitu. Waktu itu. Berapa orang yang? Pokoknya 4 gor waktu itu. 4 gor. 4 gor? Iya. 4 gor akhirnya. Padahal kita mau pakai duit sendiri, sumpah udah hitung-hitung. Oh my god, gede juga ya. Gitu. Duh, Wendy tahu gimana nih? Gue mikir gitu. Ternyata ditelepon. Udah. Baik juga ya Pak Anies ya? Hah? Baik juga ya? Ya kewajiban kan? Kewajiban kan? Iya udah. Mulut lu. Enggak, maksudnya kewajiban tapi kan? Iya. Sebagai gubernur. Cuman kan yang menyumbang Pak Anies. Ya. Kenapa lu yang bangga? Hah? Gimana? Kok gue yang banggain? Lu tadi cerita ada orang tiduran di depan jalan. Gue mau bantu. Ternyata dibantu Pak Anies. Kenapa lu yang bangga? Gue cuma bilang dia baca tweet gue terus dia telepon gue. Gitu. Yang bantu siapa? Ya kalau gue kagak begitu, kagak bakal dibantu dong berarti. Cenglinya. Berarti dari pemerintah. Berarti Pak Anies bantu lu dong. Bukan bantu orang-orang itu. Man, gini bos. My brain hurts. Jesus. Nih bro. Ini ada orang-orang susah nih. Oh. Nih. Oke. Yang mau bantu siapa ya? Lu. Iya. Lu mau bantu nih. Dia baca. Terus dia bantu lu buat bantu dia kan? Berarti Pak Anies bantu lu dong. Iya deh. Iya dah gitu dah. Yang penting mereka punya tempat tinggal udah gitu aja dah. Sampai sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu, update-nya belum dikasih update lagi gua. Tapi harusnya masih sampai sekarang harusnya. Tahu nih si Dedi kadang-kadang nanyanya suka ini menjerumus. Emang kenapa sih? Saya mah cinta Anies Baswedan. Lu vote dia waktu pas gubernur kemarin? Enggak sih. Saya mencintai semua orang, bos. Ya tapi kalau udah kertas suara nggak bisa lu coblos ya nggak bisa. Iya. Satu lah yang dicoblos. Satu. Siapa yang dicoblos? Jangan mencoblos yang beda-beda. Gitu. Betul. Jadi siapa yang dicoblos? Yang kalah lah pasti. Aduh. Ya tapi ada yang menarik nih waktu pas aku dengerin ini podcastnya sama si Dedi. Oh, dengerin di mana ya? Mati Suri katanya. Pernah Mati Suri? Lama banget. Iya, pernah. Nggak, itu menarik banget loh. Berarti nggak percaya sama heaven and hell karena sudah pernah Mati Suri nggak ngeliat apa-apa ya? Nggak, soal Mati Suri itu banyak orang yang udah mati suri. Serius kalau ini, Bu. Karena banyak kasus-kasus, ada yang di Australia, ada yang di Afrika Selatan. Orang udah mati nih, tabrakan. Dilihat denyut jantungnya nggak ada.
Yang dipanggil bukan ambulans, coroner. Mayat kan, apa mobil mayat lah. Dibawa ke morgue, ke tempat mayat. Hidup. Banyak loh. Makanya di tempat di salah satu rumah sakit di Amerika, saya nggak tahu kok di Indonesia ada apa enggak ya, tapi di tempat mayat itu, di kamar mayat itu di atasnya ada bel. Jadi ini tidur mayat, di atasnya itu ada bel. Yeah. Jadi kalau somehow mereka bangun lagi, mereka bisa pencet bel untuk emergency. Itu tahu nggak istilah save by the bell? Itu dari situ. Dari sana ya? Oh, berarti gue bener kan? Bener. Wow. Tapi itu zamannya pandemi dulu. Zamannya udah lama lah gitu. Jadi kalau misalnya save by the bell itu sampai ada filmnya kan. Nggak ada, gue itu bangun nggak ada bel. Nggak ada bel. Nggak ada. Beneran ini nggak ada. Pentongan enggak? Di rumah sakit itu nggak ada bel. Mungkin emang lu nggak diharapkan bangun. Mungkin yang lain dikasih, gue nggak mana bel gue gitu. Tapi memang mati suri. Taunya itu mati suri dari mana? Mama kan cerita, dan aku bangunnya di kamar mayat sama mama. Yang umur 9 tahun ya, bukan ya? Umur berapa? 9 tahun ya. 9 tahun? Ya. Karena aku bangunnya di kamar mayat. Bangun di kamar mayat? Lihat mama gitu. Lihat nyokap. Mati 12 jam kan? Aneh 12 banget. jam. Tapi gini, Dad. Gini, bro. Gue gak ikut apa-apa, tapi gini, Dad kan gue kaget kan. Refleks gue gini, bro. Ya, selalu gitu. Iya, Bos. Apa? Enggak, tadi kenapa? Enggak, maksudnya kan kalau kita kan ada budaya abis orang meninggal harus buru-buru sampai harus dikubur. Terus ada sampai yang dikawal-kawal biar cepet-cepet. Nah, kalau misalnya orang kayak begini kan kasih handphone dalam. Bener juga ya. HT lah kalau nggak. Jadi kubur tapi pegangin HT. Jadi kan bisa seperti sinetron Azab Indosiar. Mati tidak jadi gitu kan. Ini cocoknya pertanyaan untuk Tretan sama Coki. Iya betul. Tapi gini, Bos. Mati suri ada teknik. Tapi lu deketan dulu sama mic gua. Gini, bro. Mic gua nggak semahal mic lu ini. Jadi mic lu agak menyindir gue nih. Kenapa? Gak apa-apa. Bentuknya jorok. Gini, bro. Mati suri ada tekniknya. Gimana? Gini. Udah deket-deket aja apa? Lu bisa pegang denyut nadi nggak? Ini. Gini. Pegang punya gua kan? Gue punya. Pegang gue punya. Punya lo gini. Terus? Terasa? Iya, terasa. Terasa? Iya, terasa. You say stop anytime. Stop. Say start. Start. Bisa lo? Bisa lo? Dia serius. Kalau ini serius. Ini nggak bohong. Ini serius. Gue nggak tahu. Denyut nadi bisa dia berhentiin. I can control it. Ini serius. Ya, coba Reza. Bohong Anda. Enggak. Ya enggak lah, orang gue yang tahu. Bukan. Dia udah tahu belum? Ini baru loh. Deddy Corbuzier bisa menyetop denyut nadinya sendiri. Bener, ini baru nih. Wah, ini hebat nih. Woi, goblok. Nggak bisa. Kali ini beneran ini. Bisa, Bos. Ini. Oh, itu ada trik. Berarti dulu gue bohong. Bohong lu berarti. Bukan bohong, berarti lu menguasai ilmu tersebut. Ngapain gue kayak gitu? 9 tahun. Biar ke warnet. 9 tahun lu mati suri? Enggak, maksudnya umur 9 tahun. Oh, umur 9 tahun. Biar ke warnet. Iya. Bisa gitu ya? Caranya gimana tuh? Ya, breathing. Nafas breathing. Nafasnya di stop gitu. Ada tekniknya. Ada teknik antara nafas sampai otot bagian mana yang dia akhirnya mematikan denyut jantung sementara. Wow. Itu yang dipakai kalau misalnya buat publicity stunt, misalnya direndam di air dingin. Terus ditaruh di box. Kalau magician taruh di box ditutup tanah dan sebagainya, kita harus redeep itu sampai 0 supaya waktunya lebih panjang. Ini banyak hal-hal yang dia bisa lakukan yang kita juga bingung caranya gimana gitu. Kayak misalnya ngilangin mobil lagi. Enggak lah, itu biasa. Tapi mengundang mantan ke podcast tanpa yang sekarang marah, nah itu kan suatu hal yang itu keren gitu. Itu gua akuin keren sih. 2 kali lah gitu. Sekali, Bos. Sekali cuman dipisah 2. Kenapa dipisah 2 tuh? Nah. Biar view-nya jadi 2. Kayaknya ada cerita lain tuh kenapa? Enggak ada. Enggak ada, Bos. Orangnya ada di sono.
di sana. Orangnya udah Orangnya ada di sini. Tuh mantan gue ada di situ. Akur kok sekarang. Akur. Itu lo yang lo harapin. Beng kan? kerja aja, Beng gak usah ngeliatin gue. Tapi ada orang nih, aku nemuin di TikTok, coba lihat TikTok deh. TikTok. Apalagi? Bukan pengen lihat tadi. Timku ada yang nemuin ini nih. Nih. Oh, ini. Orang mirip banget sama Reza nih. Tuh. Udah gue temuin juga sih orangnya. Hah? Tuh gantengan gue sih. Iyalah, lihat tuh. Gantengan gue tuh. Mirip gak? Tapi cara ngerokoknya gitu. Ini. Penggemar dia enggak? I think so. Jujur sih gantengan Boy William, bos. Gitu. Hah? Iya sih. Iya bener. Ya iyalah. Ya kalau gue bilang gantengan dia nggak enak ke lu, bilang gantengan lu nggak enak ke dia. Kalau bilang gantengan Boy William kan kita ngalah. Nggak fair. Kok nggak fair? Tuhan nggak adil. Ya? Mirip ya tapi. Gantengan dia lah. Tapi you know the concept, orang mengatakan ada konsep bahwa we have seven apa identical twins atau twins in the world. Maksudnya? Katanya gitu. Ada konsep bahwa manusia itu 7, ada 7 manusia yang sama. Jadi you have 7 twins around the world. I have 7 twins around the world. Udah pernah ketemu belum salah satu? Belum pernah ketemu, Pak. Salah satunya Reza Arab. Enggak itu mah. Beda ya? Beda. Gantengan Reza Arab kemana-mana lah. Jauh. Udah ketemu gue sama dia. Udah, terus gimana? Ya gitu aja. Ya gitu aja. Gue belanjain. Ketemu lu belanjain? Iya. Di baju. Kok? Kenapa? Jelek bajunya. Jelek bajunya. Gue beliin baju. Under Armour nggak? Enggak. Enggak, kenapa ketemu lu belanjain? Iya. Kok kayak gadun sih lu? Kacau nih. Aduh. Mulut tuh. Gini nih. Ini sebenarnya podcast ini dari tadi nih. Aku tuh mau mengangkat sisi baiknya Reza. Enggak usah. Sisi donasinya dia, bagaimana dia bisa mengharumkan nama Indonesia sampai ke New York loh. Iya benar. Dia bisa menyumbang kabut asap. donasi. Sampai dia juga ngasih fansnya BTS beliin album baru. Sampai manajer waktu itu ada nih, manajer yang siapa Reza beliin buat manajernya tuh. What? Bener gak sih ini? Apalagi? Nih, ini apa sih nih? Oh, itu yang tadi kita video call kan? Oh. Gini banget surprise. Ini kasih ke dia 234 juta gitu. Ya enggak, 34 juta duit dia. Nah, terus kok dikasih ke dia lagi? Enggak 34 juta duit dia. 200 ya? Hah? 200 jutanya? Duit gue. Emang dikasih buat manajer itu? Kenapa? Gimana aja? Ingat dia udah ikut dari lama banget soalnya. Udah ikut dari lama banget. Dari gembel lah kasarnya. Ngapain? Dia ikut lu waktu lu jadi gembel ngapain? Hah? Yang ngegembel bareng om. Gitu. Ya kalau gue sih nggak mau ya manajerin gembel. Si Yopi udah lu kasih apa dari Yopi? Nanti gue suruh Arab transfer. Kok gue? Lah, manajer lu. Jadi ngikut gue juga udah lama. Ya kalau maaf kalau gue nggak akan ngasih Yopi segitu. Oh iya benar. Maaf. Gue nggak pernah gembel. Kalau ini Dad. Iya. Kalau pacar? Kenapa? Dikasih apa? Tergantung situasi, Bos. Situasi, ancaman, kondisi. Kalau abis ngundang mantan? Bu. Kalau habis ngundang mantan ya mungkin kita melupakan diskonan dulu lah. Barang-barang diskonan tuh tidak ada langsung. Kalau habis ngundang mantan biasanya langsung corona tuh. Kondisi di rongrong dana. Kondisi di rongrong dana, singkatan corona. Iya.
Hebat. Oh iya, kalau corona itu kan pemerintah dirongrong dana pasti. Nggak ketawa, lucu loh tadi. Sebenarnya sih nggak lucu. Ngarangnya juga baru. Aduh, Reza Arhab, Deddy Corbuzier. Tapi cewek gue pengertian. Iya, tau lah. Itu Sabrina tuh cewek terbaik yang gua kenal untuk lu, man. Ya lu kenalnya cuma dia doang, Bos. Jangan mulai. Kan lu kenalnya dia doang. Iya. Enggak tuh, dia belain gua loh. Lu cari perkara aja lu. Iya tuh. Kok ada suara? Pengertian lah. Ya walaupun pastilah ribut-ribut apa namanya ya biasalah gitu. Tapi kan ya dia bisa ngerti. Pernah ribut emang sama Sabrina? Pernah baik malah. Jadi nggak gosipin dia. Ribut pernah lah, pernah. Pasti nggak mungkin nggak pernah ribut. Namanya juga pacaran, pasti pernah ribut lah. Siapa yang menang? Tergantung. Kalau gua merasa gua benar, gua pasti kalah. Maaf. Itu gue curhat ini loh. Itu konsep gue itu. Mau gue bener juga gue kalah. Emang goblok, Pak. Ketawa Sabrina. Gitu dia. Mau gue bener juga gue kalah. Itu dia, Pak. Kalau bingung dah gue ngomong apa. Seneng banget nih. Kalau misalnya gua salah ya gua minta maaf. Kalau gua merasa gua benar, gua diem. Gua diem, dia mau ngapain gua diem. Nggak ada tuh gue. Sampai satu saat misalnya dia gini, gua bilang kamu salah. Kamu minta maaf. Karena dia salah gitu. Memang benar-benar dia salah. Terus gitu. dia minta maaf nggak? Minta maaf. Karena dia tahu dia salah. Jadi intinya ya siapa yang salah harus memulai untuk minta maaf. Kalau ini memang siapa yang salah dia minta maaf, Bos. Gue bilang, tapi gue bilang, kamu salah. Saya minta maaf. Lu diem, gue minta maaf. Tapi sengaja dia tahu dia salah gitu ya. Lu diem. Gue yang suruh dia diem. Gue minta maaf gitu ya. Maaf ya. Sambil marah tapi ngomongnya, maaf ya. Tapi dimaafkan dong. Hah? Dimaafkan dong. Dimaafkan. Maafkan. Ya orang dia salah. Oh iya benar juga. Benar. Buset, udah 52 menit ya, Bos. Kita ngomongin apa nih? Dari tadi. Nggak ada isinya, Bro. Lu lagian ngajak gua sih. Gua udah enak-enak makan di depan. Sampai bosan makan di sini. Aduh. Tapi kan ini kalau positifnya Arab ini sebenarnya adalah orang-orang yang punya potensi untuk membela bangsa kita, bawa nama bangsa kita menjadi dilihat negara lain. Nah, ini dia nih, cocok. Karena gue sendiri kecewa, Bro. Pada saat contohnya gue dulu menang award dunia loh, Pak. 2 kali berturut-turut dunia. Nggak ada yang tahu, Bos. Kalau gue nggak ngomong-ngomong terus gini nggak ada yang tahu. Tapi kalau gue cerai masuk berita, Bro. Jadi orang Indonesia lebih seneng berita perceraian dibandingkan prestasi. Coba nih, dia menang apa tadi? Maya Award. Coba kalau dia cerai sama Wendy, coba deh. Nah, pasti beritanya lebih heboh. Coba. Ntar dulu. Tapi that's the whole idea gitu. Makanya gue sih pengennya kayak dari pemerintah dan sebagainya. Kita nih punya potensi-potensi yang bisa ngebawa nama Indonesia tuh dikenal bangsa, masyarakat. Dan lu bayangin ya, orang-orang kayak gue, orang-orang kayak dia, itu basicnya adalah orang-orang yang melawan radikalisme. Betul. Bener, karena sulap. Ya, ada orang bilang jin gitu kan. Enggak, kita ada sainsnya. Lagu-lagu dia yang seperti itu, lagu dia aja dibilangnya pemuja setan. Lagu Lati tuh dianggap pemuja setan. Nah ini kan sebenarnya kita ya, orang-orang ini yang harusnya bisa ngebantu juga gitu, Bos. Dan itu yang terjadi di Korea sih sebenarnya. Di Korea tuh industri entertainmentnya tuh disupport sama negara kan. Dan lihat aja kayak BTS, Blackpink itu kan udah kemana-mana gitu loh. Ya kayak gitu sih pengennya Indo. Jangan tahu ya. Ayo, halo pemerintah. Capek nih pakai duit sendiri nih. Capek banget. Mobil hilang. Mobil hilang pakai duit sendiri. Aduh. Mobil hilang gara-gara itu? Enggak. Ayo support saya, support kami. Tapi sebenarnya
nilai positif dari Reza Arab tuh banyak banget loh, yang benar yang kata dia dibilang tadi. Banyak yang nggak diomongin, yang diomongin yang jelek-jelek. Kalau Reza Arab ngomong kasar, ngomong ini, wah. Iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Saya menjunjung tinggi orang bebas mau berpendapat apa aja sih, gitu. Silakan. Asal nggak. Tapi nyadar gak sih Reza tuh membuat Indonesia bangga loh. Banyak orang Indonesia bangga loh karena Lati loh. Nggak tahu itu. Bener loh. Nggak merhatiin sih. E-sports gimana e-sports sekarang? Lumayan mimisan. Lumayan mimisan. Ayo investor. Gitu. Invest ke e-sport gue. Invest ke e-sport gue. Apa sih, kita baru kenal juga. Kalau suruh keluar duit gitu bos, bisa. Gitu ya, baru kenal. Tapi e-sports di Indonesia gimana? Aja. Ya bagus potensial. Udah di support pemerintah juga kan ini. Ya di support pemerintah, which is good sih. Bakal bagus lah ke depannya. Ya cuma kan karena pandemi lagi, balik lagi karena pandemi aja sih. Tanding nggak ada, apa semua nggak ada, gitu aja. Terima kasih ya Reza dan Deddy Corbuzier sudah menginspirasi. Tapi sebelum kita selesai, satu slide terakhir nih. Mau lihat. Oh ini maksudnya apa sih menatap hari depan? Ini karakter apa di bawahnya nih? Terus apa yang Reza Arab harapkan dengan pernikahan ini, memandang ke sana itu melihat apa? Masa depan Reza Arab itu apa? Enggak, itu ngikutan foto bawah aja. Gila lu. Udah gue pancing-pancing biar berkias-kiasan. biar bawah, kayak bawah aja. Itu bawah anime Naruto itu. Oh itu Naruto ya? Ya, dan scene di mana dia nikah itu aja. Tapi kenapa suka pakai baju pink ya? Itu kan pink ya? Aku. Iya. Aku suka warna pink. Tapi tau nggak, Dad? Pink itu tuh sebenarnya bukan warna cewek loh. Itu warna cewek baru aja tuh. Karena di Amerika waktu habis Perang Dunia, istrinya siapa ya? Mimi Eisenhower. Jadi istri presiden suka pakai baju pink. Jadi kebawa-bawa orang bahwa pink itu warna cewek. Tapi sebenarnya sebelum masa-masa itu, sebelum masanya si istrinya Dwight Eisenhower pakai pink, itu masih unisex. Jadi sebenarnya kamu pakai pink tuh nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Aku suka warna pink sih. Oke. Bener gak, Dad? I love that anime. Saya lagi mikirin apa adegan ini. Gak ada, udah nggak usah dipikirin. Emang gitu aja udah. Dia menatap masa depannya keluar, menatap masa depannya dia, itu kan beda ya. Nggak, gue lagi ngeliat nih hujan nggak nih? Hujan, acara gue gimana gitu. Oh ini di Bali ya? Bali. Ini pas hari H. Oh, yang gue nggak datang ya. Reza, satu kalimat terakhir dari Reza dan Deddy Corbuzier, bagaimana pesan-pesannya untuk anak-anak muda supaya bisa terus menginspirasi bangsa ini? Nggak usah menginspirasi, biar gue aja yang sukses. Itu aja udah. Biar gue aja yang sukses. Terbanyak saingan, ribet deh. Kayak gitu dong. Oh, kayak gitu ya. Apa ya? Jangan mikir, lakuin. Kalau gue kayak gitu sih. Gue nggak pernah mikir buat ngelakuin sesuatu. Maksudnya untuk berkarya, jadi lakuin dulu aja. Nggak mikir, ntar impact-nya gimana ya, angkanya gimana ya, gitu-gitu. Berkarya yang bener ya, bukan kayak drama atau settingan gitu-gitu sih. Iya. Kenapa lihatnya gue settingan sama siapa? Enggak, mas gue ngobrol. Itu tuh interaksi mata, ngobrol. Lu nggak settingan sama siapa-siapa. Mungkin orang yang lu kenal mungkin. Mungkin. Kan orang yang lu kenal mungkin bisa banyak, gua. bisa lu. Wah. Bisa siapa gitu ya, benar. Iya, aku juga kenal kali ya. Kenal. Katanya Sabrina aku kali. Atau Indonesia kenal kok. Iya gitu. Bagus lah. Emang bisa settingan gitu? Apa yang bisa disetting sih? Quotes. Gue selamatin lo. Quotes. Tiba dijebak kamu dia. Ya kan kalau sekarang semuanya bisa disetting bos. Gitu. Tapi apa pertanyaan Anda? Satu kalimat terakhir. Jadi lapar lagi gue. Kalau pernikahan bisa disetting nggak? Oh bisa. Bisa ya. Banyak artis-artis nikah settingan banyak. Gitu. Banyak. Siapa? Takut UIT belum dirubah kan bos? Ntar saya ngomong kalau UIT udah dirubah gimana? Ya. Emang bakal dirubah ya?
Ya kan lagi dalam pendalaman. Oke. Itu. Oke, Det. Kalimat terakhir supaya teman-teman bisa terus menjadi sumber inspirasi bangsa ini. Kan hidup pilihan ya. Kalau menurut saya hidup tuh pilihan gitu. Anda mau memilih yang mana itu pilihan Anda. Cuman memang kadang-kadang dibutuhkan orang nekat dan gila dalam quotes on quotes gila untuk bisa jadi sukses dan bisa jadi inspirasi orang banyak. Gue tuh selalu mengatakan begini ke semua orang. Setiap dibalik orang sukses, orang-orang sukses seperti lo, Arab atau siapapun itu, pasti ada kegilaannya sendiri. Baru main lu ngomong gini ke gue. Ya kan? Nggak mungkin orang itu normal-normalnya, hidup lempeng banget. Karena kreativitas itu muncul dari kegilaan, dari keresahan gitu. Dari masalah timbul keresahan dan sebagainya, itu jadi kreativitas. Jadi jadilah gila, segila-gilanya tuangkanlah dalam karya. Itu tuh. Boleh dong. Boleh dong. Bisa jadi kutipan sebuah buku. Boleh lah. Reza mau nambahin? Enggak. Lagi mikir saya gila di mana. Lagi mikir. Gue yang ngomong. Enggak. Bongkar nanti. Tapi itulah teman-teman, ini dua sahabat saya yang ada di depan saya ini dari pandangan mata saya, mereka adalah salah satu aset terbesar bangsa Indonesia, dan itu serius. Thank you, brother. Dan apapun yang aset beneran. Semoga kita juga masih bisa mensupport dan mengembangkan, melahirkan talent-talent seperti mereka berdua. Jangan. Kita belum habis kan soal masanya. Kita belum habis. Kita masih panjang. Jadi kita dulu aja, santai ya. Take your time, guys. Just take your time. Just don't rush anything, okay? Just don't rush anything. Take your time. Kita masih bisa kok terkenal, santai. Susah juga nih kalau. Tapi saya juga mau nambahin satu. Gue terima kasih banyak juga buat Bro Dias juga. Maksudnya udah ngundang gue lagi ke sini gitu ya. Oh iya, aku juga pertama kali. Kata-kata dari Bro Dias bahwa orang-orang seperti kita atau siapapun itu yang punya kinerja baik adalah aset di negara ini. Tapi kalau bisa ya, jangan dijadikan aset doang. Nah, itu. Kalau bisa datang gitu sehari sekali, debunya dibersihin, di-maintain. Gitu. Iya kan ya? Kalau aset kan gitu. Kalau gue punya aset. Gitu ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Thank you, brother. Deddy Corbuzier, Reza, Arab, Octavian. Muhammadnya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Sampai ketemu lagi. Udah enggak. Apaan? Lu mau ngomong apa lagi? Udah tahu semua. Mancing keributan doang. Ya udah. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Yeah.